Bintang muda Bayern Munchen, Nestori Irankunda, dipastikan akan memperkuat Socceroos saat menghadapi timnas Indonesia. Australia tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan tentu saja Indonesia. Tim asuhan Graham Arnold ini akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Bahrain di Robina Stadium pada tanggal 5 September 2024. Kemudian, laga seru menanti saat Socceroos berhadapan dengan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024. Nestori Irankunda, yang baru berusia 18 tahun, tampil mengesankan bersama Bayern Munchen dalam pertandingan pramusim, mencetak gol dan memberikan assist. Ia juga terdaftar dalam skuad Bayern saat kemenangan 4-0 atas SSV Ulm di Piala Jerman. Graham Arnold sangat yakin dengan potensi Irankunda. Ini adalah awal yang positif untuk Irankunda. Perkembangannya sangat baik, meski dia masih merasa tertekan karena harus berlatih bersama pemain-pemain berkualitas tinggi, ungkap Arnold. Pelatih berusia 61 tahun ini menegaskan bahwa Irankunda akan menjadi kunci dalam laga melawan Bahrain dan Indonesia. Debutnya bersama Socceroos pada Juni lalu telah menunjukkan potensinya, dan Graham Arnold ingin melihat perkembangan lebih lanjut dari bintang muda ini. Belakangan ini, PSSI sedang melakukan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang santer dibicarakan adalah Jairo Riedewald, mantan penggawa Ajax Amsterdam yang kini bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, yang menyebut bahwa Jairo berencana datang ke Indonesia setelah musim Premier League berakhir untuk mengurus proses naturalisasinya. Jika proses ini berjalan lancar, Jairo Riedewald bisa menjadi bagian dari skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang pernah meraih gelar juara di Eredivisie bersama Ajax, dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Menurut Transfermarkt, pemain kelahiran Haarlem ini bisa bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai gelandang bertahan, bek tengah, dan bek sayap. Dengan kemampuan ini, Jairo bisa menjadi opsi penting bagi pelatih Shin Tae-yong jika pemain lain seperti Justin Hubner, Tom Haye, atau Kelvin Verdong absen. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, sebuah petunjuk menarik terlihat di akun Instagram resmi Jairo, di mana ia menyertakan bendera merah putih di bio-nya. Apakah ini tanda bahwa Jairo benar-benar akan bergabung dengan timnas Indonesia? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Jika Jairo Riedewald resmi dinaturalisasi, kehadirannya tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 3 pemain dari Malut United untuk memperkuat skuad Garuda. Mereka adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo, yang akrab disapa Hulk. Pemanggilan ini menjadi momen kembalinya Wahyu Pras ke timnas setelah sempat absen dalam 2 pertandingan terakhir. Kehadiran Wahyu Prasetyo diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia, mengingat absennya 2 bek andalan, Justin Hubner dan Jordi Amat. Hubner harus absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Amat mengalami cedera yang memaksanya absen dari pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam 2 pertandingan mendatang. Pertama, mereka akan bertanding melawan tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, media Vietnam, Soha, memberikan prediksi yang kurang menggembirakan terkait peluang Indonesia di laga pembuka melawan Arab Saudi. Indonesia tergabung dalam grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Meski pelatih Shin Tae-yong menargetkan finish di 4 besar, absennya beberapa pemain pilar seperti Malik Rizaldi, Jordi Amat, dan Justin Hubner menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda.
Media Soha mengungkapkan kekhawatiran bahwa absennya pemain-pemain inti ini akan membuat Indonesia kesulitan menghadapi Arab Saudi, yang menjadi lawan pertama mereka pada Kamis, 5 September 2024. Bahkan, Soha memprediksi timnas Indonesia akan mengalami kekalahan telak, mengacu pada pengalaman Vietnam yang juga kalah dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun prediksi negatif datang dari berbagai pihak, timnas Indonesia tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik di laga penting ini. Mereka akan segera bertolak ke Jeddah untuk menjalani pertandingan pembuka melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga penting melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertanding tandang di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada 6 September 2024, sebelum menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut bahwa persiapan yang sangat singkat menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Kondisi ini dianggap kurang menguntungkan, terutama saat harus menghadapi Arab Saudi di laga tandang pertama. Tantangan paling besar persiapannya sangat pendek, mungkin untuk pemain-pemain Arab Saudi tidak ada pemain abroad, jadi mereka bisa saja kapanpun kumpul dan bisa latihan, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga menyoroti keuntungan Arab Saudi yang sudah lebih dulu beradaptasi dengan cuaca dan waktu setempat, sementara skuad Garuda harus menghadapi jet lag dan kondisi fisik yang belum maksimal. Mereka udah adaptasi duluan dibandingkan mereka kita itu harus dari luar negeri, masalah waktu, adaptasi waktu dari jet lag dan cuaca itu menjadi penting, ujarnya. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh bek tengah andalan mereka, Jordi Amat. Pemain Johor Darul Ta'zim ini harus absen selama 4 pekan akibat cedera yang dialaminya di Liga Malaysia. Kehilangan Jordi Amat menjadi pukulan bagi skuad Garuda, yang harus menghadapi Arab Saudi tanpa salah satu pemain kunci mereka. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, timnas Indonesia tetap optimis untuk memberikan yang terbaik di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia sangat dinantikan. Pratama Arhan dipastikan akan tetap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Kamis 22/8/2024. Sumarji mengatakan, kasus dugaan perselingkuhan yang saat ini menimpa Pratama Arhan tidak membuat Shin Tae-yong batal memanggil bek Suwon FC itu. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada pekan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Kamis 5/9/2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Kabar permasalahan keluarganya itu mengundang kekecewaan dari supporter timnas Indonesia. Sebab, ditakuti Pratama Arhan tidak fokus saat membela timnas Indonesia nanti. Shin Tae-yong pun sejauh ini belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Sumarji yakin, kasus yang sedang menimpa itu tidak membuat mental bertanding Pratama Arhan menurun. Mantan pemain PSSI Semarang itu diyakini akan tetap fokus membela tim Merah Putih.